Berapa banyak orang juga begitu dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, minta pada kuburan di sebelah masjidnya. Lalu mana komitmen tadi Anda katakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran melihat orang-orang yang meminta-minta pada kuburan. Padahal sebenarnya dalam kuburan itu orang seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau kita yakin kuburan orang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa kita tidak yakin kepada pencipta dia, pencipta tanah dan batu nisan itu adalah Allah yang lebih mampu. Dan Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Semoga saja teman-teman sekalian seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna, serta juga seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan dan diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dengan izinnya. Dan juga semoga sisa umur kita semuanya berisikan amal-amal saleh dan kita meninggal di atas Islam dan iman. Allahumma amin. Tema kita pada siang ini teman-teman sekalian tentang masalah saudaraku inilah rahasia rezekimu. Dan ini tema yang cukup panjang ya, kalau ingin dibahas mungkin berhari-hari pun tidak akan selesai kalau kita membahas masalah rezeki. Tapi coba kami simpulkan di poin-poin penting. Ini pun juga poin-poinnya sangat padat. Tentang apa itu rezeki dan kiat-kiat apa agar bisa seseorang di antara kita selalu mendapatkan rezeki dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama teman-teman sekalian, kita harus pahami rezeki itu bukan sebatas duit atau uang saja ataupun harta. Kita harus memahami lebih luas makna rezeki itu karena semua yang mencakup kebutuhan seseorang untuk melalui kehidupan di muka bumi ini, bahkan di akhirat sana, diistilahkan dengan rezeki. Anda diberikan kesehatan, sebuah rezeki. Anggota tubuh Anda juga bisa berfungsi, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan yang lainnya juga bisa berfungsi, ini juga rezeki. Anda masih diberikan umur, rezeki. Anda masih diberikan makanan, minuman, rezeki. Dan juga termasuk Anda mendapatkan harta benda, ya rezeki. Nah, cuma kebanyakan orang, dia mengurung makna rezeki di materi saja. Sehingga pada saat dia sehat, namun mungkin secara ekonomi dia biasa saja atau miskin, dia menganggap dirinya tidak mendapatkan rezeki. Atau misal, dia hanya makan hari itu makanan yang menurut dia biasa saja. Dia berharap yang lebih baik dan dia melupakan bahwa itu adalah bagian daripada rezekinya. Ya. Dan seterusnya, semua itu makna rezeki. Dan rezeki itu sangat luas. Sekali lagi saya katakan, di dunia kebutuhan kita, kalau terpenuhi namanya rezeki, ya. Dan juga di akhirat, maksudnya orang ke dalam surga, selamatnya dari neraka, ini juga adalah rezeki yang luar biasa. Ya. Jadi ini terkait satu sama yang lainnya. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian, rezeki secara global ini dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran yang perlu Anda renungi tentunya, supaya Anda tidak perlu lagi mencari rezeki itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terutama kita seorang muslim, ya. Kita coba buka surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56 sampai 58. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kita ada di muka bumi ini terus turun-temurun, dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menikah, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Itu kecuali semuanya hanya untuk beribadah kepadaku. Lalu Allah mengatakan, itu ayat 56-nya, ayat 57-nya, Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, kata Allah. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sini menyebutkan kalau mereka pun ibadah, sholat, puasa, dan mengerjakan semua ketaatan, Allah tidak butuh balasan apa-apa dari semua itu. Allah tidak butuh rezeki, artinya makna rezeki tadi yang sangat luas itu, ya, bukan hanya sekedar harta.
Lalu Allah menjelaskan di ayat 58 dan ini inti daripada penyampaian masalah rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya tidak akan pernah habis stoknya. Allah tidak akan pernah memutus hambanya kalau mereka meminta. Bahkan ada yang tidak diminta pun diberikan. Seperti kasus sekarang kita menarik nafas. Bernafas ini kita tidak minta kepada Allah SWT. Allah sudah kasih. Anda bisa melihat layar Anda sekarang. Mata kita menangkap cahaya. Sehingga kita bisa melihat. Ini juga sebuah rezeki. Anda bisa mendengarkan sekarang suara saya. Sebuah rezeki. Ya, telinga Anda masih berfungsi. Mungkin tangan Anda masih memegang handphone. Dan coba membuka juga ayat-ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi di aplikasi Al-Quran. Juga sebuah rezeki. Berfungsinya jari-jari kita semuanya. Ya. Hati kita tersentuh, pikiran kita mulai mencerna dan akhirnya berpikir, ini juga rezeki yang luar biasa. Ya. Dan Allah tidak akan pernah berhenti memberikan rezeki hamba-hambanya. Anda tahu ayat kursi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Ya, hayyul qayyum. Ini Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255. Ayat kursi yang masyhur Anda dianjurkan baca selepas sholat, Anda dianjurkan baca di zikir pagi petang, membaca pada saat merasa tidak tenang hati, pada saat mau tidur, kita membaca ayat kursi. Artinya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bukan cuma kita manusia, jin, bukan cuma jin juga, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, dari segala sesuatunya diberikan rezekinya. Dari kita masih di kandungan ibu kita, di dalam kantong air, dan saya terus ya sampai hari ini teman-teman masih merenungi bagaimana bayi bisa hidup dalam sebuah kantong yang penuh dengan air dan dia bisa hidup. Terlebih lagi saat-saat menjelang mau melahirkan atau lahir, bagaimana kepalanya sudah di bawah ya. Kita bayangkan kalau kita berada di sebuah kolam, ya, berenang pun kalau kepala kita yang lebih dalam ke bawah dibandingkan kaki, itu jauh lebih ada tekanan air sebenarnya. Dan itu sulit sekali untuk bernafas, tapi Allah mudahkan. Dan Allah jamin rezekinya selama 9 bulan. Apapun yang diminum dan dikonsumsi oleh ibunya, dari vitamin, makanan, nutrisi umumnya, maka akan sampai kepada dia saripatinya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah menjamin semua itu. Dan kita harus menyadari masalah ini. Dan dalam masalah ini teman-teman sekalian ada sebuah ceramah yang pernah saya dengarkan ya, dari salah satu dosen di Ummul Qura. Beliau bernama Dr. Muhammad dan beliau mengatakan ada seorang teman, dia bilang menghubungi saya, dia bilang gitu ya, dia menceritakan orang ini butuh modal, butuh melunasi utangnya, intinya dia sangat butuh sekali. Kemudian dia telepon Dr. Muhammad, lalu dia mengatakan, saya butuh sekali rezeki, ajarkan kepada saya doa, mungkin saya bisa baca. Kata Dr. Muhammad, lalu saya teringat tiba-tiba, terlintas pada saat lagi telepon, kita sekilas begitu saja tentang ayat ini. Az-Zariyat 56-58. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak pernah, kata Allah, mengharapkan balasan rezeki dari mereka dan tidak berharap mereka berikan makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah adalah zat yang Razzaq, yang maha pemberi rezeki, tidak pernah habis stoknya, selalu siap setiap saat memberikan siapapun yang memohon kepadanya, bahkan yang tidak memohon pun diberikan ya. Dan mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, artinya tidak akan pernah ada yang bisa menolak apapun yang Allah berikan kepada hambanya, tidak ada yang bisa menahan itu. Lalu orang itu, kata Syekh Muhammad, saya ajarkan kepada dia, coba baca dalam doamu, Ya Razzaq dzul quwwatil matin, wahai zat yang pemberi rezeki yang sangat mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, berikanlah aku rezeki, urzukni. Kata orang itu, baiklah, kemudian dia amalkan. Kalau tidak salah ya, saya sudah cukup lama dengan ceramah itu, kalau tidak salah dia mengatakan, sebulan setelah itu atau beberapa waktu setelah itu, saya ditelepon kembali orang tersebut, dia mengatakan, Jazakallahu khairan, razaqani ar-razzaq dzul quwwatil matin bimilyon rial. Artinya, semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan. Orang itu bilang kepada Dr. Muhammad ya, sesungguhnya aku telah diberi rezeki oleh Razzaq, sifatnya Allah tadi ya dalam Al-Quran. Zat yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang sangat punya kekuatan dan sangat kokoh. Saya dikaruniai dengan 1 juta rial. Ya.
Ini salah satu yang berhubungan dengan ayat ini saja. Tentu ayat ini tidak, walaupun tidak dihubungkan dengan kisah Dr. Muhammad tadi, siapapun ya bisa mengamalkan dengan diikuti dengan keyakinan. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran agar kita menyadari tentang masalah rezeki ini. Anda bisa buka juga di dalam surah Ar-Rum, ya, surah nomor 30 dalam Al-Quran ayat 40. Ya. Anda bisa buka di aplikasi supaya bisa baca terjemahannya sekalian ya. Dan kita banyak membaca ayat Al-Quran di sini. Di ayat 40-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya Allah lah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Jadi orang yang kembali kepada ayat ini, kembali kepada Tuhannya Allah, maka pasti diberikan rezeki. Kepada selain Allah, perhatikan Allah katakan, Allah lah yang menciptakan kamu. Tidak ada yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian memberimu rezeki, nafas, cahaya bisa ditangkap oleh mata sehingga bisa memantulkan kembali dan melihat, telinga yang bisa menangkap suara sehingga kita mengerti apa yang sedang ditujukan kepada kita dari ucapan orang di hadapan kita. Tangan bisa menjamah, kaki melangkah dan seterusnya. Kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali di hari kiamat di mahsyar nanti. Ya, kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu? Pohon, keramat, jimat, batu dan segala macam ini. Ya. Yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu, maha suci lah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memastikan dialah yang memberi rezeki. Tidak ada yang lain. Jadi percuma minta kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Anda perhatikan juga surah Ghafir. Ya. Buka lagi surah Ghafir, surah nomor 40. Ya. Atau tepatnya surah Mu'min. Ya. Dua namanya ini ya, surah ini. Di ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, menghampar sekali. Dan ini tidak mungkin siapapun yang punya sekutu atau Tuhan selain Allah, coba sampaikan kepada dia. Apakah dia yang ciptakan bumi? Ajak ngomong, tanya. Datangkan buktinya. Tidak akan pernah bisa. Apalagi kalau benda-benda mati. Jimat, batu, pohon. Yang jelas-jelas dalam mata manusia tidak mungkin bisa ngomong gitu ya. Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Lebih besar lagi langit. Ya. Dan membentuk kamu dan membaguskan rupamu. Alis seperti ini, mata, hidung, bibir, lidah, gigi, tangan, dan segala macam keindahan dalam tubuh manusia dan kesempurnaan yang luar biasa gitu. Serta memberimu atau memberi kamu rezeki dari hal-hal yang baik-baik. Ya. Artinya Allah sudah membuat fitrah kita teman-teman sekalian suka dengan yang baik-baik. Misalnya bau wangi ya. Penataan yang rapi, ya, itu kan fitrah kita suka, ya. Allah berikan dari yang baik-baik dan semua yang thayyibat itu yang baik-baik Allah halalkan, ya. Tapi tentu berhubungan dengan halal, nanti kita jelaskan masalah itu ya dalam beberapa poin kiat menambah rezeki itu. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kalian yang Maha Agung, Tuhan alam semesta. Jadi Allah terus memperkenalkan dirinya, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia. Jangan pernah minta, jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Anda bisa lihat dalam surah Qaf, ya, surah nomor 50 dalam Al-Quran, di ayatnya ayat 6 sampai ayat 11. Ya. Surah Qaf, ayat 6 sampai ayat 11. Allah menyebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Maka mengapa mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak sedikit pun. Allah mengajak kita berfikir. Jangan minta kepada selain Allah. Apalagi patung seperti orang-orang zaman jahiliyah dulu di Mekah. Ya, zaman sekarang pun masih ada orang seperti jahiliyah. Minta-minta pada patung. Minta-minta pada jin, syaitan. Melalui para dukun-dukun. Minta-minta pada jimat, pohon. Ya, lautan, matahari, bintang, bulan. Semua ini makhluk. Allah mengatakan itu. Coba pikir baik-baik. Mengapa mereka tidak melihat ke langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami meninggikannya? Bagaimana kami menghiasinya dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan bulan. Dan mereka tidak temukan sedikit pun retak di langit itu. Pada Allah sebutkan lagi di depan mata kita bumi. Di ayat 7, itu tadi ayat 6-nya. Ayat 7-nya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan juga bumi itu. Dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Siapa yang buat itu semua? Tidak ada yang melakukan diri seperti ini kecuali Allah. Ya. Bumi bisa ditinggali, dipijaki, dibangun rumah, ya, dicocok tanami, diambil hasilnya. Gunung-gunungnya, ada yang gunung berapi, ada gunung batu. Ya. Anda bisa lihat dan macam-macam ada ilmu pengetahuan manusia yang Allah berikan supaya mereka mempelajari semua itu sebagai tanda keajaiban. Dan ujung-ujungnya mereka harusnya kembali, oh berarti penciptanya luar biasa nih. Sampai begini komposisinya, ya, sampai begini ukurannya, sampai begini kekokohannya, lebarnya dan seterusnya. Allah mengatakan, ya, ayat 8-nya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Tuhannya. Mau mengenal Tuhannya, nah kembali kepada itu. Ya. Jadi jangan minta kepada atasan, jangan minta kepada mertua, orang tua, minta kepada Allah. Allah akan menggerakkan mereka untuk memberikan kebutuhan Anda. Kemudian ya, Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدَ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, hujan. Shower di kamar mandi Anda kira-kira bisa menyala tanpa ada yang menyalakan? Atau mungkin ada shower itu tanpa ada yang memasangnya? Kan tidak mungkin. Begitu juga air hujan yang turun dari langit. Bagaimana bisa air hujan turun dengan derasnya, ukurannya, ya kadarnya, kemudian waktunya, berapa lama. Tanpa ada yang mengaturnya. Allah mengatakan, dan kami yang turunkan air dari langit itu. Yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman, ya, yang diketam. Jadi banyak yang tumbuh, akhirnya bisa buah-buahan, bisa menampung air hujan turun dari langit supaya tidak banjir. Ya, kita tahu ada penghijauan, ada hutan, bagaimana para pemerintah di muka bumi ini juga menjaga ya, supaya jangan sampai hutan-hutan gundul dan seterusnya. Lalu Allah mengatakan di ayat 10-nya, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا تَلْعُنْ نَضِيدَ. Dan pohon kurma, perhatikan baik-baik, yang tinggi-tinggi dan mempunyai mayang yang bersusun-susun. Satu tangkai itu banyak sekali, bisa sampai ratusan butir, ya, bahkan ribuan butir kurma. Ya, itu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di sini Allah berikan gambaran kurma, karena kurma buah dari sekian ratus jenisnya, ada beberapa jenis kurma kering yang bisa bertahan sampai tahunan, ya, tidak rusak. Tidak ada buah mungkin seperti ini. Ini manfaatnya sangat besar buat kesehatan. Lalu tentu kita tidak jabarkan ini karena ada bahasan sendiri masalah manfaat kurma. Anda bisa lihat di bahasan kami tentang Tibbun Nabawi atau penguatan Nabawi, insya Allah sudah ada di YouTube ya. Tapi inti bahasan ayat 11-nya, Allah mengatakan semua itu rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalika al khuruj. Semua itu rezeki bagi hamba-hamba kami untuk kami berikan supaya untuk kebutuhan mereka. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati atau kering, seperti itulah terjadi kebangkitan. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan masalah itu. Nah, rezeki ini teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi, rezeki ini bukan ada rezeki yang datang kepada kita tanpa kita punya upaya. Seperti tadi saya sebutkan, oksigen yang kita hirup, yang ditangkap
cahaya oleh mata kita, ya, suara yang tangkap oleh kuping. Ini kesehatan kita, bangun kita sudah sehat bisa beraktivitas. Ini tanpa kita minta pun Allah sudah kasih. Termasuk nyawa, ya, kehidupan kita di muka bumi ini sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Ya. Jadi ada beberapa rezeki memang yang sampai kepada kita. Kita minta atau tidak minta ada dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki teman-teman yang tidak sampai kecuali kita memang harus berusaha. Ya. Inilah pernyataan Imam Ahmad rahimahullah pada saat beliau menjelaskan tentang sebagian orang yang duduk manis, kemudian dia mengatakan saya duduk saja nanti rezeki saya akan datang. Yang dimaksud sini adalah masalah harta, ya, pendapatan harta, pekerjaan, mungkin kalau kita sekarang pendidikan, jodoh, ya, pernikahan. Dengan dia duduk, dia nggak mau, sudah nanti rezeki saya akan datang sendiri. Ini yang beliau mengatakan, ini adalah kebodohan yang nyata. Dan Umar bin Khattab pernah memukul dan menghardik orang-orang, mengusir dari masjid. Pada saat ditanya, kalian ngapain di sini? Mereka bilang, kami sedang bertawakal kepada Allah. Ya, kami menunggu rezeki kami. Maka kata Umar, kalian mengatakan menunggu rezeki sementara kalian tahu bahwasanya Allah tidak mencatatkan langit menurunkan atau menghujankan emas dan perak. Keluarlah dan cari rezeki di luar sana. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga pernah berkata seperti itu kepada orang-orang yang duduk di masjid. Lalu ditanya oleh Sufyan rahimahullah, habis sholat Jumat kalian ngapain di sini? Masjid haram duduk. Mereka mengatakan kami al-mutawakkilun 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Udah kami duduk aja begini, nanti ada rezeki datang ya sudah datang, kalau enggak ya enggak gitu. Maka kata Sufyan tadi bukan begitu memahaminya. Kan harus keluar cari. Allah suruh kita mencari. Ya, dalam surah Jum'ah kan Allah sebutkan begitu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, lalu cari rezeki itu. Suruh cari, ya. Jadi kita kalau ada rezeki-rezeki seperti kita mau punya pendidikan, ijazah supaya kita punya kedudukan di masyarakat, kita bisa mengajar, kita bisa menggunakan ijazah itu untuk bekerja, kita harus sekolah kan. Kita harus sekolah, mendaftar dulu, ada upaya. Kemudian kita ikut kuliah atau kita ikut sekolah, kemudian kita lulus dengan nilai yang bagus dan seterusnya berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga Anda mau bekerja, tidak bisa Anda duduk di rumah lalu nanti pekerjaan datang sendiri. Tidak, Anda harus keluar. Begitu juga dengan jodoh, Anda menikah dulu saya, nanti jodoh saya datang sendiri. Nggak bisa, Anda harus ikhtiar, ya, mencari, menanyakan, lalu kemudian Anda selebihnya Anda serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi rezeki itu kalau saya gambarkan, ibarat ini coba mudah memahami saja ya. Ibarat pohon, ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Kalau buah yang berjatuhan ini Anda tinggal pungut, selesai Anda dapatkan. Sekian tadi oksigen Anda tinggal hirup. Ya, mata tinggal cahaya tinggal ditangkap oleh mata, telinga tinggal ditangkap oleh kuping dan seterusnya lah. Ya. Ya, mungkin ini panjang sekali kalau kita rincikan. Intinya itu contoh-contohnya. Dan ada rezeki, ada buah yang Anda naik pakai tangga untuk mengambil buah itu. Ya. Jadi sudah kita kasih contoh-contohnya. Anda mau punya ijazah sekolah, Anda mau punya jabatan, Anda mau menikah, ya, Anda mau mengembangkan, mau lebih banyak lagi pendapatannya. Memang ini harus dengan upaya, ya. Seperti kita misalnya sudah S1, ngajar di kampus, ya, gajinya misalnya 5 juta. Lalu saya berpikir saya ingin gaji lebih besar, ya. Bagaimana caranya? Oh, kalau orang S2 di kampus, kalau kita bicara lingkup jadi dosen misalnya. Orang kalau S2 gajinya lebih besar. Tadi kalau S1 ini contoh saja, misal 5 juta. Kalau orang S2 gajinya 7 juta. Kalau orang S3 gajinya 9 juta atau 10 juta. Kalau orang profesor bisa lebih banyak gitu kan. Maka kita kemudian berupaya untuk lanjutkan pasca sarjana. Sekolah S2, sekolah S3 gitu kan. Nah ini memang upaya. Jadi kita memperbanyak pendapatan kita dengan upaya gitu. Allah SWT memberikan sesuai dengan upaya hambanya gitu kan. Kemudian juga orang yang bekerja, misalnya orang buka restoran, orang buka satu unit usaha apa. Kemudian dia ingin kembangkan. Maka dia berusaha, dia pelajari. Kemudian sampai dia bisa membuka cabang yang lain. Dan seterusnya. Sampai ada orang, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mudahkan sampai seluruh dunia dia punya, ya, cabang-cabang usahanya. Allah berikan taufik. Kenapa? Karena dia berusaha. Padahal sebenarnya dia manusia seperti kita. Punya 2 mata, punya 2 telinga, dia punya waktu 24 jam, dia tidak lebih daripada itu. Sama dengan kita. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka berusaha. Ya, mereka berusaha. Dan ini yang dimaksud dengan makna ayat tadi. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian,
kita akan masuk kepada poin yang mungkin kalau saya bisa bahasakan inti daripada bahasan kita, yaitu tentang masalah kiat-kiat mempertahankan dan memperbanyak rezeki. Insya Allah saya akan sebutkan tidak kurang dari 19 poin, tapi kita coba ringkaskan ya. Karena ini setiap poin pun cukup panjang bahasannya, tapi saya akan coba memberikan, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menyiapkan pena dan kertas yang untuk menulis, kalaupun menulis ya, insya Allah itu akan banyak manfaatnya. Kiat yang paling pertama teman-teman sekalian yang harus kita fahami adalah syukur. Syukur ya. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tidak akan pernah bertambah sebuah nikmat tanpa syukur ya. Dan ingat, tolok ukur melihat nikmat itu adalah dengan pandangan agama. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu Anda. Ini penting sekali ya. Karena banyak orang, karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia melihat makanan misalnya depan matanya belum mencapai target yang dia inginkan, maka dia tidak syukuri. Padahal sebenarnya itu sebuah nikmat ya. Kita renungi dulu dalil-dalilnya, baru kita akan coba berikan beberapa contoh berhubungan dengan masalah ini. Misalnya yang pertama teman-teman sekalian, Anda lihat surah Ibrahim, surah nomor 14 dalam Al-Quran. Ini ayat yang sangat masyhur ya. Ayat 7-nya, surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, maksudnya pelajarilah ya. Katakanlah Tuhanmu memaklumkan atau menyampaikan, mengikrarkan, dan juga Allah menetapkan sebagai sebuah peraturan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti ya, aku akan tambah, dan jika kamu mengingkari dalam kurung nikmatku, maka sungguhnya siksaku amat pedih. Anda bisa lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu, syukur. Dan kalimat syukur itu alhamdulillah, sederhana sekali. Tidak mengambil energi, tidak mengambil banyak waktu. Dan perlu Anda aplikasikan syukur itu dalam realita. Ya. Seperti misalnya, selain lisan kita bersyukur, hati kita meyakini, kita juga realitakan itu. Maksudnya, misalnya kita diberikan makanan, kita juga berbagi pada orang. Ya. Kita coba berbagi, itu sebagai tambah penyempurnaan terhadap syukur tersebut. Makin Anda berbagi dengan orang lain, maka makin terbuka pintu-pintu rezeki itu. Itu bentuk aplikasi syukur ya. Karena banyak orang selalu cuma mau menerima, cuma mau ditraktir, ya, cuma mau diberi, tapi tidak pernah mau memberi. Nah ini berbeda, tidak memahami makna syukur yang sebenarnya. Juga Anda bisa lihat Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 17 ya. Surah nomor 29 ayat 17. Silakan Anda buka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'budu washkuru la ilaihi turja'un. Artinya sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Tidak ada manfaatnya. Kuburan, patung, jimat, pohon, apalah selain daripada Allah. Berhala. Ya. Dan kalian buat-buat itu dengan dusta. Bohong. Oh ini punya kekuatan, ini bisa memberikan rezeki, ini bisa menyembuhkan penyakit. Dusta besar. Ya. Allah mengatakan itu. Ya. Kalau itu semua ifka, kedustaan. Orang-orang Mekah begitu. Mereka bawa patung, yang uniknya mereka yang datangkan batu itu, mereka yang pahat, mereka yang ukir, mereka yang bentuk matanya, hidungnya, mulutnya, mereka yang warnain, mereka yang kasih nama, lalu mereka panggil Tuhan. Ini kebodohan yang luar biasa. Gitu kan? Berapa banyak orang juga begitu dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, minta pada kuburan di sebelah masjidnya. Lalu mana komitmen tadi Anda katakan hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran melihat orang-orang yang meminta-minta pada kuburan. Padahal sebenarnya dalam kuburan itu orang seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau kita yakin kuburan orang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa kita tidak yakin kepada pencipta dia, pencipta tanah dan batu nisan itu adalah Allah yang lebih mampu. Dan Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, Ya Allah berikan aku rezeki. Minta kepada Allah
Apapun Allah menyuruh kita manja kepadanya. Minta. Makanan, minuman, apa saja. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari kan begitu. Ya. Kata Allah SWT, wahai anak Adam. Ya. Kalian semua lapar kecuali yang kuberikan makanan, mintalah makanan padaku. Kalian semua haus kecuali yang kuberikan minuman, maka mintalah minuman kepadaku. Kalian semua tidak menggunakan pakaian kecuali aku berikan, mintalah kepadaku. Allah SWT suruh minta kepadanya. Minta. Allah selalu suruh kita minta, manja kepadanya. Kenapa gak mau? Ya. Tapi banyak orang menipu dirinya sendiri. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang ikhwah. Waktu awal-awal dia hijrah, dia memberikan kepada saya sebuah benda gitu. Benda ini seperti kaca gitu. Tiba-tiba dicelupin di air, lalu kemudian dia bilang, Ustaz coba minum airnya, saya minum. Terus kemudian ditekan tangan saya dari belakang katanya. Saya coba praktekin. Ya. Habis itu dia bilang, lebih ringan kan Ustaz? Saya bilang, akhi, ini kebohongan. Pastikan antum ini membeli barang ini dari orang-orang yang tidak benar. Dari dukun dan seterusnya. Mereka menjual ini. Dia bilang, ya Ustaz, saya beli ini 5 juta. Ya, ini kebohongan. Dibohongi, menipu orang. Allah tidak pernah seperti itu. Allah menyuruh kita memohon kepadanya. Allah menyuruh kita berbagi sama orang lain, lalu Allah berikan kepada kita, iya. Itu iya. Tapi pergi ke dukun-dukun ini semua ifka, kedustaan, kebohongan ini. Dan Allah mengatakan, saya ulangi, sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Dan kamu berbuat dusta dengan itu. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Tidak akan pernah mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki itu dari sisi Allah saja. Dan sembahlah dia, tunduk dan patuh kepadanya. Dan bersyukurlah kepadanya. Ya, ini saksi bahasan kita. Ya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini penting teman-teman sekalian. Ya. Kemudian juga bagaimana Allah sebutkan dalam surah Saba. Surah nomor 34 dalam Al-Quran. Tentang negeri Saba. Ya. Itu di ayat 15-nya. Di ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada kaum Saba, orang-orang yang tinggal di negeri Yaman di zaman dulu, ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Nikmati, syukur. Negerimu, kalau kau bersyukur kepada Allah, ya, akan menjadi negeri yang baik, makmur, subur, dan Tuhanmu juga maha pengampun. Artinya kalau ada kesalahan pun Allah masih maafkan. Ya. Ini poin penting untuk kita ketahui teman-teman sekalian. Jadi semua negeri yang selalu menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, Allah akan limpahkan rezekinya. Semua negeri yang kufur, maksiat kepada Allah, Allah akan datangkan cobaan-cobaan yang akan menahan rezeki-rezeki mereka. Ya. Ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Bahkan subhanallah kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap bukan rezeki, sebenarnya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sering saya kasih contoh tapi saya ingatkan kembali ya. Seperti misalnya lapar, haus, capek, ya. Banyak orang menganggap ini siksaan. Karena kalau ditanya, apakah kalau mau lapar? Dia bilang tidak mau. Apakah mau haus? Dia bilang tidak. Capek enak nggak? Enggak enak. Ya. Padahal sebenarnya lapar itu teman-teman adalah rezeki dari Allah agar kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Ya. Coba kalau Anda kenyang, Anda tidak tahu harus mau makan, Anda tidak tahu nikmatnya makanan itu. Anda cuma tahu, ya sudah, makan saja. Ya. Apa yang mau makan, mau manis, asam, pedas, oke, kita pilih. Tapi kalau orang lapar teman-teman, dia tahu bagaimana nikmatnya makanan itu. Ya. Begitu juga dengan orang haus, dia tahu nikmatnya dahaga itu, dia tahu nikmatnya minum. Begitu juga dengan capek. Anda kalau dari pagi sampai malam tidur terus, kemudian malam disuruh tidur lagi, mungkin Anda tidak bisa tidur. Tapi kalau dari pagi sampai malam Anda bekerja, Anda capek sekali. Dan malam Anda istirahat walaupun cuma 2-3 jam, nikmatnya luar biasa. Harusnya mulai sekarang, kalau kita lapar, haus, capek, jangan lagi mengatakan, aduh lapar, aduh haus, aduh capek. Alhamdulillah lapar. Alhamdulillah haus.
Alhamdulillah, capek. Karena semua itu jembatan untuk merasakan nikmatnya atau merasakan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk ya yang perlu diperhatikan. Yaitu masalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang kedua yang harus kita perhatikan, ya, kiat untuk mempertahankan dan menambah rezeki yaitu bersedekah. Nah, ini sebenarnya bentuk aplikasi dari syukur itu, dari ucapan syukur ya. Tapi kita bersedekah, keluarkan harta. Biasakan bersedekah. Cintai sedekah ini sebagaimana juga Anda suka dan cinta kalau Anda diberi kepada orang. Jadi suka memberi sebagaimana juga kita suka diberi, ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan ini poin yang mesti digarisbawahi karena ini penyebabnya. Penyebab rezeki itu. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang beriman, berinfaklah apa yang telah kami jadikan rezeki kepada kalian. Ya. Sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, nggak ada lagi persahabatan, nggak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Apa yang engkau infakkan saudaraku muslim, maka itu menjadi penyebab datangnya rezeki. Ya. Anda bisa lihat juga dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34, ayat 31 sampai 34. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi surah Ibrahim ayat 31 sampai 34. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Ini ayat 31-nya ya. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku hai Muhammad yang telah beriman, tentu orang tidak beriman tidak tersentuh, tapi orang beriman tersentuh. Hendaklah mereka mendirikan sholat, jaga sholatnya, menafkahkan sebagian rezeki atau harta ataupun rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat. Pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada persahabatan. Ya. Lalu Allah menjelaskan, yang memerintahkan kalian untuk menginfakkan itu supaya Allah gantikan juga, ya, itu Allah. Siapa dia? Allah perkenalkan dirinya di ayat 32-nya. Langsung lanjut setelahnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang memerintahkan kalian berinfak dan menjanjikan akan menggantikan itu. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan. Menjadikan rezeki yang dijadikan rezeki untuk kalian. Dan dia telah menundukkan bahtera bagi kalian. Supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Bisa diambil airnya, bisa diambil ikannya, bisa diambil perhiasannya dan segala macam. Ayat 33-nya. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ saya ulangi, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Dan dia juga telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan. Matahari terbit pagi hari itu benar malam, maghrib. Bulan keluar malam gitu kan. Itu semua ditundukkan. Dan terus menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu juga malam dan siang. Malam istirahat, siang untuk beraktivitas. Ayat 34-nya. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Nah, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Mungkin ada pertanyaan muncul di sini di benak Anda. Ustaz, Allah bilang, ya, Allah telah memberikan semua yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tapi masih ada permintaan saya yang belum Allah kasih, Ustaz. Saya jawab begini. Yang Allah kasih kepada Anda jauh lebih banyak. Dan yang belum Allah kasih 1-2 masalah saja. Buktinya, bukan karena tiap hari lapar.
Apa yang Anda katakan teman-teman sekalian? Lapar. Tiba-tiba otak kita berpikir mau ke restoran mana, mau makan apa. Dan mudah kita dapatkan. Tinggal korek kantong kita, keluarkan uang, gesek ATM, selesai. Kita bisa makan. Dan tiap hari itu, tiap hari. Anda sekarang umurnya berapa tahun? 30, 40, 50, 60 tahun? Hah? Tiap hari Anda makan. Kalau tidak, kalau Anda tidak makan, mungkin Anda sekarang sudah tidak hidup. Bukankah tiap hari kita haus? Kita cuma mengatakan haus. Tiba-tiba terpikir di benak kita, minum nih. Minum es teh manis kah, es jeruk, minum apalah, hangat, dingin. Ya, terserah kita. Kita tinggal minum. Dan tiap hari kita bisa gonta-ganti minuman, makanan, mau kopi, mau teh, dan segala macam. Ya. Bukankah tiap hari teman-teman sekalian, ya, kita selalu butuh nafas, kita selalu butuh pendengaran kita selalu butuh cahaya untuk mata kita selalu butuh berfungsi anggota tubuh kita sampai hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana asin, mana pedas, mana ya pahit dalam waktu seketika. Nah, semua masih bisa berfungsi dan ini luar biasa ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Yang belum diberikan mungkin Anda minta menikah sama seseorang, Allah belum kabulkan. Anda minta disembuhkan penyakit, ada penyakit Allah belum kabulkan. Di situ ya, di poin itu. Mungkin Anda mau bekerja, minta pekerjaan belum Allah berikan. Tapi ini hanya belum diberikan saja. Ya, Allah melihat kesungguhan kita dan kata Nabi SAW, kalau seseorang itu, ya, Allah melihat keindahan dia dalam berdoa, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Seperti itu. Itu luar biasa itu. Atau supaya tetap dia dapat dalam doanya. Atau memang Allah belum berikan karena memang masih ada penghambat-penghambatnya. Seperti dosa yang dia lakukan misalnya. Ya. Jadi sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur ya. Hadis sahih. Ya bani Adam unfik alik. Wahai anak Adam berinfaklah. Maka aku akan berinfak kepadamu. Keluarkan dulu. Sedekah dulu. Maka aku akan ya berikan kepadamu. Dan ini ada bahasan sendiri panjang lebar masalah sedekah ini sudah kami bahas tentang keajaiban sedekah. Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insyaAllah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang melihat waktu saya percepat sedikit ya, masalah fokus kepada yang halal dan thayyib. Apa itu halal? Yang Allah bolehkan. Ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Karena walaupun halal seperti ayam halal, ya, atau kambing atau sapi halal, tapi kalau bangkai sudah enggak thayyib atau rusak, berjamur, bisa mendatangkan penyakit, sudah enggak thayyib. Jadi enggak boleh. Ini dua hal harus bertemu. Ya, fokus kepada yang halal dan thayyib. Perhatikan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nahl. Ya. Maaf, surah Al-Ma'idah dulu. Surah nomor 5 ayat 87 sampai 88. Ya. Surah nomor 5 Al-Ma'idah ayat 87 sampai 88. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Allah halalkan, nikmati, makan, silakan selama halal. Ya. Dan jangan kamu melampaui batas, jangan juga terlalu berlebihan. Mentang-mentang halal lalu kita berlebihan, gitu kan? Makan daging halal tapi dia makan 10 kilo. Nah, mungkin perutnya di mana dia mau taruh? Ya. Maksudnya dia mau letakkan makanan itu di perutnya di mana 10 kilo gitu kan. Seketika dia makan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak mungkin. Jangan berlebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan atau melampaui batas. Lalu Allah bilang apa? Ayat 88-nya kita disuruh nikmati, silakan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Boleh silakan makan buah-buahan, makan sayur, makan daging, makan ikan, segala macam silakan. Yang penting halal Allah bolehkan dan thayyib, berkualitas, ya. Jangan rusak, ya. Jangan yang berbahaya, jangan bangkai, gitu kan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, yang kamu beriman kepadanya, ya. Kemudian juga dalam surah An-Nahl surah nomor 16 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di ayat 114-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 114 ya. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan ke Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah itu. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ya. Jadi kita disuruh makan yang halal dan thayyib. Boleh, silakan. Ya. Bahkan pernah saya kasih contoh, kalau seandainya Anda masuk ke dalam satu supermarket, Anda mau beli jadi sebuah, misalnya apel. Apel kualitas A harganya misalnya 200.000 per kilo. Apel kualitas B harganya 100.000. Anda punya kemampuan, Anda bisa beli. Beli aja yang A, nggak apa-apa. Dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT. Asal tidak berlebih-lebihan tadi. Bahkan Anda bisa mendapatkan pahala kalau Anda mau menikmati itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Ya. Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya, gitu kan. Jadi Allah suka melihat kalau kita pakai baju yang bagus, makan yang enak, penampilan yang rapi. Allah suka lihat itu, tapi tidak berlebihan, dan sumbernya adalah halal dan thayyib. Yang keempat teman-teman sekalian, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kami pernah jelaskan materi khusus ya 1 jam lebih itu tentang masalah keajaiban istighfar. Ini luar biasa gitu. Ya, jadi usahakan jangan pernah luput istighfar ini dari lisan kita. Dan kita mengambil dalil surah Nuh, surah nomor 71 ya, dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada kaumku agar mereka memohon ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau orang beristighfar kepada Allah? Apa bukannya dengan rezeki Ustaz? Perhatikan ayat 11-nya. Allah mengatakan, Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan masalah ya. Sampai seorang badui mengatakan, ya, siapapun yang ingin menjadi tetangga kami, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah hujan lebat yang menyuburkan tanah-tanah kami. Kemudian ayat 12-nya. Allah mengatakan manfaat istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak dengan istighfar itu harta juga keturunan ya, atau anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Lalu Allah ingatkan, kalau kita tambahkan ayatnya, saya tambahkan 13 ya. Dan beberapa ayat setelahnya ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah? Apa yang menghalangimu untuk minta hanya kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwara, sementara Dia telah menciptakanmu dengan beberapa fase tingkatan, dari sperma ketemu sama sel telur, gumpalan darah, gumpalan daging, dan seterusnya sampai jadi manusia. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya, "Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa." Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat? Kenapa masih ragu? Ayat 16-nya, "Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wa ja'ala asy-syamsa siraja." Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Dan kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, mati, dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah yang telah menjadikan untukmu bumi hamparan. Wa litasluku fiha subulan fijaja, agar kamu menjalani jalan-jalan luas di bumi itu. Ya. Jadi ini semua manfaat istighfar yang luar biasa. Dan ini bahasanya panjang ya, tapi perbanyak istighfar teman-teman sekalian. Ini sudah pernah kami jelaskan, masalah ini panjang lebar sekali. Bagaimana Hasan Basri rahimahullah didatangi oleh 3 orang. Yang satu sudah lama nggak punya anak. Ya. Kemudian sudah ikhtiar tapi belum punya anak. Yang satu punya penyakit belum sembuh-sembuh. Yang satu sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. 3-tiganya datang lalu minta petunjuk. Hasan Basri hanya mengatakan perbanyak istighfar. Perbanyak ya. Bukan cuma istighfar, perbanyak. Ya, perbanyak istighfar itu. Maka Hasan Basri, orang-orang itu pulang lalu Hasan Basri ditanya rahimahullah, kenapa anda cuma mengatakan perbanyak istighfar? Mungkin yang satu tadi butuh tabib atau obat, yang satu mungkin butuh modal, ya. Karena yang satu, 2 orang kan punya penyakit, satu tidak punya keturunan, yang satu sudah lama kena penyakit di perut tapi tidak sembuh gitu. Ini butuh tabib, butuh obat. Yang satu mungkin yang tadi mau menjadi orang kaya butuh modal atau butuh dipandu kepada satu program ya kerja gitu kan.
Maka dia mengatakan, bukankah Allah berfirman, lalu dia membacakan surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Ya, dan Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit dan memperbanyak untuk kalian harta dan juga keturunan, gitu kan. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kelima, teman-teman, bertakwa kepada Allah SWT. Artinya patuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan ini Anda bisa lihat dalam surah At-Talaq, ya, surah nomor 65 dalam Al-Quran. Ini banyak sekali manfaat orang bertakwa, dan ini sudah kami jelaskan panjang lebar di di masalah bekal dunia akhirat. Anda bisa kembali kepada playlist YouTube kami. Anda bisa klik, cari judulnya bekal dunia akhirat. Kami bahas panjang lebar tentang masalah takwa di situ, definisinya dan semua dalil-dalil berhubungan dengan masalah. Tapi Anda bisa lihat bagaimana masalah takwa ini Allah jelaskan dalam surah At-Talaq, ya. Di ayat 2-nya, surah nomor 65. A'udzubillahi minasyaitonir, ayat yang masyhur, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari semua permasalahannya. Ya. Kemudian ayat 3-nya, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ini jelas Allah memberikan rezeki. Ini saksi bahasan kita di sini. Ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu artinya patuh. Itu ringkasnya. Bagaimana apa yang Allah perintahkan Anda kerjakan wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah larang Anda jauhi haram ataupun makruh. Ya. Yang halal Anda nikmati, yang haram Anda tinggalkan. Ya, saya ringkaskan. Kemudian yang keenam, tawakal kepada Allah SWT. Dan makna tawakal adalah menyerahkan, ya, hasil setelah berusaha. Itu tawakal. Dan bedanya dengan tawakul. Tawakul artinya menyerahkan sebelum berusaha. Ya. Pernah ada sahabat begitu datang ke masjid Nabi SAW mau hadir pengajian. Kemudian dia bimbang, ikat nggak sih unta ini? Udahlah, nggak usah ikat. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masuk masjid, untanya lari. Akhirnya dia bingung. Dia kejar unta tersebut. Dan unta ini cepat sekali lari dan susah untuk dikejar gitu. Intinya dia tidak dapat untanya. Dia pulang ke masjid, pengajian sudah selesai. Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, begini ceritanya. Apa kata Nabi SAW? Iqilha wa tawakkal Allah. Ikat dulu untamu baru kau tawakal. Masa nggak dikunci mobil sama motor sudah tawakal? Ya dicuri. Ya, itu tawakal namanya. Dan Allah menyebutkan masih dalam surah yang sama dalilnya, ya, dalam surah At-Talaq surah nomor 5 ayat 3-nya. Ya, setelah Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kembali kepada ayat tadi, Allah memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad yang sahih, yang masyhur, kalau kalian bertawakal sebenar-benar tawakul, ya, sebenarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari, kemudian dia pulang sore dalam kondisi perutnya penuh. Dan Imam Ahmad mengatakan, sungguh bodoh kalau ada orang mengatakan, duduk aja nanti rezekinya akan datang, ya. Ya, saya akan bertambah dari jenis rezeki yang kedua yang sudah kita jelaskan, ya. Sementara, ya, Allah mengatakan seperti burung yang keluar di pagi hari dan pulang sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Kemudian teman-teman sekalian, kiat yang ke-7, ya, yaitu silaturahim. Ya. Jadi jangan lupa hak-hak kerabat, teman-teman sekalian, hak-hak kerabat. Ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Ya. Ya, di antaranya kita langsung saja ke poinnya, yaitu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyassir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dilapangkan rezekinya. Ya, rahim ini orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya pun ada sahabat dalam hadis Bukhari juga membawa sebuah kantong dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kantong dirham, saya ingin sedekah. Ada 2 orang target saya. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat, dengan kau akan mendapatkan 2 pahala sekaligus. 2 pahala sekaligus. Yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara malahu wa ahabbahu ahluhu. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kayak menggabungkan poin tadi, ya, poin nomor 5, takwa kepada Allah. Dan menyambung silaturahim, disambung dengan poin nomor 7 tadi, ya, silaturahim kepada kerabatnya. Niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak
serta keluarganya akan mencintainya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dengan silaturahim. Jangan teman-teman begitu Allah berikan Anda rezeki, justru Anda melupakan kerabat. Ada kerabat-kerabat yang miskin, apalagi di sini puncak daripada silaturahim adalah masalah orang tua, kedua orang tua. Ini penting. Ini panjang teman-teman, tapi saya ringkaskan. Kemudian yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya. Ini amal, usahakan sering dikerjakan. Walaupun sekarang masih tertutup, baru akan dibuka insya Allah. Dan semoga Allah kembalikan pulih seperti biasa. Karena Masya Allah jemaah umrah dan jemaah haji kita ini cukup banyak. Dan semangat, itu sangat bagus. Renungi hadis-hadis Nabi SAW ini. Ya. Di antaranya, kata Nabi SAW ya, tabi'u bainal haji wal umrah. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور جزاء ثواب إلى الجنة. Artinya selalulah ya, ikut sertakan antara haji dan umrah. Setelah haji umrah haji lagi. Begitu terus usahakan semampunya. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan, berarti akan jadi kaya. Dan dosa-dosa, bersih dosa-dosanya. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini, kata Nabi SAW, Al-Ghazi fi sabilillah, wal haji, wal mu'tamir, wafdullahi da'ahum fa'ajabu, wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang berperang jalan Allah, juga orang yang haji serta umrah adalah tamu-tamu Allah. Ya. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta, pasti Allah akan berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka minta apapun diberikan. Oleh karena itu, salah satu kunci ya terpenuhi hajat-hajat kita teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita melakukan haji dan umrah. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita pindah poin nomor 9. Hijrah. Hijrah. Ya. Hijrah puncaknya adalah hijrah dari negara kafir yang kita tidak bisa ibadah ke negara Islam. Juga masuk dalam makna hijrah, sebagian ulama mengatakan, dan ini sudah kita jelaskan di bedah buku kita, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Walaupun alhamdulillah sudah selesai kemarin bukunya kita bedah ya. Tapi yang jelas buku itu berisikan banyak bab-bab tentang masalah hijrah. Nah ini sebagian ulama mengatakan hijrah juga pindah dari keadaan kemaksiatan, ya keterpurukan keimanan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi hijrah. Dan masuk dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. Anda bisa buka surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan muragaman ya. Yaitu peluang-peluang ya, rezeki-rezeki. Katsiran, banyak. Wasa'a dan kelapangan. Ya. Allah SWT berikan kelapangan. Banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Tapi yang jelas ayat ini sudah berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau dia akan menjadi penyebab rezeki. Ya. Kemudian yang ke-10 teman-teman. Doa. Doa. Sering berdoa kepada Allah SWT. Doa ini adalah sumber rezeki. Ya. Minta kepada Allah SWT. Sebelum keluar rumah berdoa. Ya. Zikir pagi petang. Baca doa. Ya. Antara azan iqamah sepertiga malam berdoa kepada Allah SWT. Doa banyak sekali manfaatnya. Kalau kita ingin bahas ini panjang, dan saya sudah ada judul teman-teman, kita sudah bedah di YouTube judulnya, di playlist Anda bisa lihat dahsyatnya doa. Di situ luar biasa bagaimana doa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Usahakan Anda selalu manja, bergantung, dan doa itu ringkasnya curhat dengan Allah. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Hadis yang dihasankan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yadu Allah yaghdab alaih. Saya tidak minta pada Allah, Allah malah murka padanya. Karena dia seakan-akan sombong. Harusnya dia minta kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang masyhur yang kita selalu dianjurkan baca di pagi hari, ya, Allah marzuqni ilman nafi'a. Ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi' dan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbal dan amal yang diterima. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Ingat, doa dimulai sebelum aktivitas. Makanya kita berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, ya. Jadi berdoa dulu. Sebelum ke dokter kita berdoa dulu supaya Allah jadikan dokter itu penyebab kita sembuh. Jadi doa ini sangat penting, ya. Berdoa kepada Allah SWT. Biasakan berdoa. Jadikan doa itu sebagai satu rutinitas yang kita lakukan sehingga kita bergantung kepada Tuhan kita. Kemudian yang ke-11 teman-teman, nikah. Dan nikah ini termasuk pintu rezeki, ya, pintu rezeki. Anda bisa lihat firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, ya.
Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jelas sekali ayatnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarkan ada bujang, duda, gadis, janda. Menikah. Mudahkan pernikahan itu. Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dari laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka dengan pernikahan itu Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan sabda Nabi SAW jelas sekali, gitu kan? Dalam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis ya, tapi perkataan sahabat mauquf, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan pada pernikahan. Itu kata beliau, jelasnya, gitu kan? Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, yaitu kata Nabi SAW, thalathatun kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jal aunuhu. Ada 3 golongan yang pasti Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, wan nakihu alladhi yuridul afaf, dan orang yang menikah karena takut ya, terjerumus dalam dosa, maksudnya dia menyelamatkan dirinya. Wal mukatibul ladzi yuridul ada, dan orang budak yang mau bebaskan diri sehingga dia tebus dirinya pada majikannya. Tapi di sini saksi bahasan kita adalah seseorang yang menikah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian yang ke-12, menuntut ilmu, belajar. Ya. Ini juga termasuk pintu rezeki tersendiri. Ya. Cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian, tapi ada riwayat yang menarik, yaitu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang dulu bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashkan. Ada 2 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu ya, menuntut ilmu dan yang lainnya giat bekerja. Dan dia membiayai saudaranya gitu. Al-muhtarifu akhahu fashaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja keras ini sehingga membiayai saudaranya yang menuntut ilmu ini datang dan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, la'alla, lalu dia mengeluh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi. Ketahuilah, sesungguhnya kau diberikan rezeki justru karena saudara menuntut ilmu itu. Ya. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan, orang yang membiayai orang lain saya tuntut ilmu bisa dapat rezeki, apalagi orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Dan dengan kita menuntut ilmu teman-teman, kita jadi tahu ya, tentang mana halal, mana haram. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam statement yang masyhur mengatakan, sesungguhnya orang yang belum memahami agama, ya, maka jangan berdagang di pasar kami. Dalam riwayat lain, siapa yang berdagang sebelum memahami agama, maka dia akan terjerumus dalam riba dan akan terus terjerumus. Jadi memang ilmu ini akan membuat kita jadi tahu mana halal mana haram, gitu kan? Sehingga kita hanya fokus kepada halal, dan halal ini akan mendatangkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 teman-teman, persahabatan yang baik, ya. Persahabatan yang baik. Dan ini sudah masyhur sekali, ya. Hadis Nabi SAW, "Mathalul jalisis salih wal jalisus su." Perumpamaan komunitas yang baik, sehat, yang soleh, yang halal, ya, sibuk dengan yang halal, dan komunitas yang buruk, kemaksiatan, kamathali sahibil misk wa kirul haddad. Artinya perumpamannya seperti majelis yang komunitas yang baik ini, yang sehat, yang berprestasi, ya, yang sibuk dengan yang halal, ini seperti penjual minyak wangi. Dan komunitas yang pengangguran, yang malas, ya, ini seperti peniup api, ya, atau pembakar, ya, pandai besi yang suka membakar, memanaskan besi, ya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memberikan, saya langsung terjemahkan saja, kalau orang yang memberikan orang yang minyak wangi ini, maka bisa saja kau membeli darinya atau kau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Jadi salah satunya, kau akan membeli darinya atau kau akan minimal mendapatkan bau wangi. Dan perumpamaan pandai besi bisa membakar badanmu atau bajumu, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang busuk dari dia.
Jadi kalau teman-teman berteman sama orang yang berprestasi, itu akan besar sekali pengaruhnya. Orang yang cerdas dan juara di sekolah, di kampus, Anda akan mirip sama dia. Orang yang berprestasi dalam bisnisnya, punya perusahaan, Anda juga akan seperti dengan dia. Orang yang hafal Quran, orang yang macam-macam, ya, kebaikan-kebaikan, Anda akan mirip dengan dia. Tapi kalau Anda bergaul dengan pengangguran, pemalas, Anda akan sama juga dengan dia. Perhatikan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang akan sesuai dengan kebiasaan teman karibnya. Ya kan gitu. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik siapa yang jadikan sebagai teman karib. Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dan juga Tirmidzi. Ya, jadi harus hati-hati. Ini penting, komunitas yang sehat. Jadi kalau mau prestasi, cari teman-teman yang berprestasi. Pasti akan seperti itu. Dan kami sudah praktekin itu teman-teman sekalian. Di kampus dulu saya cari teman-teman yang prestasi, saya teman sama mereka. Nilai saya berdekat dengan mereka. Ya. Kalau berteman sama orang yang malas, tidak mau belajar dan segala, akan sama dengan mereka. Begitu juga dengan pada saat kita tarik kepada hal-hal yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang 14, keterampilan, punya keterampilan. Dan juga teman-teman sekalian inovatif. Inovatif. Dan ini penting ya. Ini penting sekali. Jadi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min amalin, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka dari seorang hamba, kalau dia mengerjakan satu perbuatan, maka dia menguasainya. Menguasainya. Ini penting. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, harus kita kuasai keterampilan. Dan kata Umar bin Khattab, kuasailah keterampilan-keterampilan. Karena biasanya seseorang di antara kalian membutuhkannya satu waktu. Gitu kan? Dan Umar bin Khattab pernah melihat ada orang tampan, bersih. Kata dia, aku melihat seseorang tampan dan bersih. Pada saat aku tanya, apa pekerjaan yang dikatakan pengangguran, maka jatuh di mataku. Ya. Ya, sudah pernah kita jelaskan juga di tema, kalau Anda mau dengarkan, bisa lihat di playlist YouTube, katakan ya untuk sukses. Ya. Jadi bagaimana kita dianjurkan. Dan kita di sini teman-teman usahakan selalu punya tatwir, ya, inovatif. Kita berkreasi, kembangkan teman-teman, selama itu boleh. Dan Allah SWT akan berkahi selama kita sudah berusaha, ya. Ini juga poin tentunya. Kemudian poin yang ke-15 teman-teman sekalian, jauhi sifat mengemis, ya, berkeluh kesah. Ini penting, ya. Dan kita harus bekerja teman-teman sekalian. Ya. Tidak boleh membiasakan, ya, minta-minta. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Man sa'ala min ghairi fakrin, faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang mengemis, minta-minta pada dirinya, padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Ya. Juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad, ya. Dan kata Syekh Albani, hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, al-mas'alatu kada wa kada biha ar-rajul, wajahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri. Kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa yang memang dia butuh untuk itu, darurat. Atau perkara yang benar-benar ia sangat membutuhkannya. Jadi tidak bisa sama sekali memohon-mohon, ya, mengemis-ngemis. Ya. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk difahami. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tentu ini bahasanya cukup panjang, ya. Tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, kemuliaan. Kalaupun dia mau sesuatu, maka dia tawarkan jasanya, dia bekerja. Kecuali Allah bukan pintu kekayaan. Dan tidak ada yang membuka pintu miskin, mengemis-mengemis. Kecuali Allah. Tidak ada yang membuka pintu pengemis, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Ya. Kemudian yang ke-16 teman-teman. Tidak berputus asa. Ya. Ini salah satu sifat orang beriman, ya. Mereka tidak berputus asa, ya, terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berputus asa. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu. Seperti misalnya dalam surah Al-Hijr, Anda bisa lihat surah Al-Hijr, ya. Itu di ayat 56, 55 sampai 56. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin qala man yaqnutu min rahmati rabbi illa dhallun. Mereka mengatakan, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim lalu berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar. Waktu ditanya Nabi SAW tentang dosa besar apa?
Maka kata Nabi SAW, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Berputus asa dari pesimis terhadap karunia Allah dan berputus asa dari rahmat Allah adalah bagian daripada dosa besar. Jadi kita tidak boleh. Dan Anda bayangkan bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar. Ini ayat yang luar biasa. Surah nomor 39 ayat 53 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Sudah terlalu banyak dosanya, banyak pelanggarannya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa membersihkan semua kesalahan itu. Dan sungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang agar kita tidak putus asa. Jadi jangan gagal di satu upaya lalu kita putus asa. Tidak. Kita orang Islam adalah umat yang bergerak. Umat yang tidak putus asa. Kalau kita gagal di satu usaha kita akan berusaha yang lain. Kita gagal melamar di wanita ini kita akan pindah ke wanita yang lain. Kita ikhtiar terus. Sampai Allah SWT berikan kepada kita yang terbaik. Kemudian yang ke-17 ya. Menjauhi semua yang haram. Dosa-dosa, usahakan jauhi semaksimal mungkin ya, terutama masalah pendapatan ya, pergaulan, maksimalkan, jauhi, karena dosa-dosa ini bisa jadi penghambat rezeki. Perhatikan hadits Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang biasanya terharamkan dari rezeki justru karena dosa yang dia lakukan. Ini umumnya, ini bahasan panjang dan ada bahasan kami dulu tentang bahayanya harta haram ya. Ini sudah pernah kita bahas, insya Allah Anda bisa kembali ke tema itu. Tapi yang jelas tidak boleh ada yang haram, Anda hindari. Jangan usahakan, jangan justru seperti sebagian orang begitu jadi kaya raya justru berzina sana sini, justru mabuk-mabukan, justru narkotika. Ini ngawur ini. Harusnya harta itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang haram. Kemudian yang ke-18, menjauhi sifat malas ya. Menjauhi sifat malas. Ini juga termasuk Nabi SAW berlindung ya. Wa'udzubika minal kasal. Ya Allah jauhkan kami dari sifat malas. Tidak boleh malas teman-teman sekalian. Harus selalu rajin. Kapan ada sifat malas baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Harus kita terus semangat. Ya. Dan ini berhubungan dengan bahasa-bahasa sebelumnya ya. Tapi cukup tadi sabda Nabi SAW bahwasanya beliau berlindung wa'udzubika minal kasal dan jauhkan kami dari sifat malas. Dan yang terakhir teman-teman sekalian jauhi sifat pelit. Ya walaupun ini ada hubungannya dengan tadi ya, korelasinya dengan masalah bersedekah di poin-poin yang sebelumnya ya. Tadi di poin yang kedua ya. Tapi tetap aja kita khususkan karena ada orang dia kaya raya dan dia anggap dirinya sudah bersedekah. Padahal sebenarnya dia pelit. Saya pribadi melihat ini ya, subhanallah. Harusnya makin banyak rezeki Allah berikan, harta yang melimpah pada Anda misalnya, maka harusnya makin banyak Anda bersedekah. Harusnya, gitu kan. Tapi banyak orang tidak seperti itu, teman-teman sekalian. Saya temukan ada orang dulu kaya raya, saya naik satu mobil, Masya Allah, mobilnya sangat mewah, teman-teman sekalian. Mewahnya luar biasa gitu, luar biasa gitu. Kemudian saya lihat di sampingnya ada uang yang dia taruh, 1.000 baru. Uang 1.000 baru. Tapi ini, dia bersedekah sebenarnya, cuman dia pikir dia sudah sedekah. Lalu, dia bilang sama saya, ini orang-orang miskin kesian nih, pinggir-pinggir jalan dikasih 1.000 rupiah sama dia. Oke, dianggap dirinya sudah bersedekah. Kalau saya melihat nilai harta yang dimiliki orang tersebut dengan sedekah 1.000 rupiah kayaknya belum berimbang gitu ya. Nah, ini saya tidak katakan dia bakhil, tapi poinnya masih kurang pas. Ya, orang kalau mau dapatkan ikan paus harus pakai kapal tanker teman-teman sekalian. Kita lihat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Tidak bisa tidur malam hari karena hartanya melimpah datang. Lalu istrinya bilang, kenapa? Ada apa? Apakah ada kesalahan yang saya lakukan? Kata dia, tidak. Kau sebaik-baik istri, dia bilang. Lalu kata Talha, saya terganggu dengan harta saya ini. Kata istrinya, kenapa kau pikirkan? Sedekahkan aja. Lalu disedekahkan. Semuanya. 400.000 dirham miliaran pada saat itu dikeluarkan sekaligus. Begitu mereka luar biasa. Dan saya melihat subhanallah teman-teman kita yang Allah berikan rezeki ini. Kalau mereka membuka dirinya di pintu sedekah ini. Menjauhkan sifatnya dari sifat bakhil. Dia betul-betul lepaskan diri dari itu. Dia berbagi aja terus. Tidak pernah menolak siapapun yang minta. Maka kembali kepada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang berhasil terlepas daripada sifat bakhilnya. Ya, dibersihkan dari dirinya. Dia bersihkan dari dirinya. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi keuntungan sebenarnya ada di situ teman-teman sekalian. Allahu a'lam.